Analisis laporan keuangan sektor publik. Kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anggraini dengan NPM 215318050 dari Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Yuliana dengan nomor mahasiswa 215318049. Saya berasal dari Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Trisetia dengan NPM 1811111032. Saya dari Universitas Lampung. Baiklah, dimulai dari materi laporan keuangan sektor publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stakeholder sektor publik. Mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif. Bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri, karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Organisasi sektor publik dituntut dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran, laporan rugi laba, laporan aliran kas, neraca, serta laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Pertama, dilihat dari sisi manajemen perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Dan kedua, dilihat dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Komponen-komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan ini adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Yang kedua, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang, dan modal pemilik pada suatu saat tertentu. Yang ketiga, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus atau defisit. Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan laporan pendapatan dan biaya. Laporan rugi laba, laporan operasi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Yang keempat, laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto. Laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto dari suatu entitas di antara dua tanggal pelaporan menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Kemudian yang kelima, laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Yang keenam, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Di sini, catatan laporan keuangan dari entitas haruslah menyediakan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan sektor publik. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik.
Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan atau compliance and stewardship. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif atau accountability and retrospective reporting. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atau barang dan jasa yang diterima untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. Kemudian yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi, planning and authorization information. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. Yang keempat, kelangsungan organisasi atau viability. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Kelima, hubungan masyarakat atau public relation. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran atau source of facts and figures. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Sumber daya finansial jangka pendek. Sumber daya finansial jangka pendek sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan transaksi rutin. Kas merupakan contoh sumber daya finansial jangka pendek yang siap digunakan, serta bagian keuangan perlu mengetahui jumlah uang yang ada di tangan atau cash on hand dan yang berada di bank. Jika sumber finansial tidak mencukupi untuk membiayai transaksi jangka pendek, maka perlu dicari cara untuk menutupi kebutuhan finansial jangka pendek tersebut, mungkin dengan menggunakan pinjaman. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi suatu entitas mengacu pada seberapa bagus nilai ekonomi suatu entitas pada waktu tertentu. Nilai ekonomi merupakan selisih antara sumber daya total yang dimiliki oleh suatu entitas dengan total utang yang menjadi kewajibannya. Unit pemerintah dapat dipandang sebagai lembaga politik dan juga sebagai lembaga usaha. Sebagai lembaga politik, pemerintah merupakan alat untuk mensejahterakan konstituennya. Di sisi lain, pemerintah juga dapat dipandang sebagai lembaga usaha yang dapat dibenarkan secara hukum untuk memiliki kekayaan, melakukan kontrak dan transaksi ekonomi sebagaimana perusahaan swasta. Informasi akuntansi dibutuhkan untuk memprediksi nilai bersih unit pemerintah dan mengukur kondisi ekonomi pemerintah. Informasi mengenai kondisi ekonomi pemerintah tersebut penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik baik oleh pemerintah maupun konstituen pemerintah. Ketentuan hukum, kontraktual, dan ketentuan lainnya. Dalam melakukan eksploitasi sumber daya dan penggunanya, pemerintah harus selalu mengacu pada peraturan-peraturan hukum yang mengikat, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, letter of intent, memorandum of understanding, dan sebagainya. Masyarakat pemilih, legislatif, lembaga pengawasan, dan pemberi bantuan sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa sumber dana digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta kontrak yang disepakati. Perencanaan dan penganggaran. Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.
Proses penganggaran sektor publik melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga informasi finansial sangat diperlukan agar publik dapat mengevaluasi anggaran yang diajukan pemerintah. Dalam membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Informasi akuntansi sangat membantu dalam pemilihan program yang efektif sesuai dengan kemampuan ekonomi pemerintah. Kinerja manajerial dan organisasional. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Mungkin saja pemerintah memiliki program atau aktivitas yang dari program tersebut dihasilkan pendapatan yang lebih besar dari biayanya, sehingga pemerintah mengalami surplus atas program tersebut. Akan tetapi, surplus yang diperoleh tidak berarti menunjukkan kinerja unit pemerintah yang bagus, sebab harus dilihat juga apakah surplus tersebut karena tarif yang terlalu tinggi yang dibebankan kepada publik, termasuk tingkat kualitas pelayanan yang diberikan apakah sudah memadai. Laba bukan merupakan ukuran yang relevan bagi unit pemerintah. Akuntansi sektor publik berfungsi untuk memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sektor publik yang memadai. Ukuran kinerja sektor publik dapat berupa biaya program, efisiensi, dan efektivitas program. Akuntan sektor publik bertanggung jawab untuk menetapkan biaya program dan menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas program. Pengukuran efisiensi memerlukan informasi biaya, sehingga biaya pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja. Selain informasi biaya, pengukuran efisiensi memerlukan perhitungan output atau hasil. Akan tetapi, output pada sektor publik lebih banyak berupa intangible output, sehingga pengukuran efisiensi sering mengalami kesulitan. Ukuran kinerja yang kemudian dikembangkan adalah pengukuran efektivitas. Karena sulitnya mengukur secara tepat kinerja di sektor publik, maka analisis terakhir adalah dengan mempertimbangkan seberapa jauh suatu program dan pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat relatif terhadap biaya yang dikeluarkan. Tujuan laporan keuangan menurut Statement of Financial Accounting Concept nomor 4. Sebagai bagian dari usaha untuk membuat kerangka konseptual, Financial Accounting Standard Board 1980 mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 4 mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi non-bisnis atau nirlaba. Objective of Financial Reporting by Non-Business Organization. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 4 tersebut adalah: yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode, pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis, serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
Yang keenam, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Yang ketujuh, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Pentingnya laporan keuangan sektor publik. Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut adalah amanah, yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercaya kepadanya. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangannya, yaitu yang pertama dari segi internal. Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dari evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya atau satuan kerja perangkat daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal atau internal accountability, yaitu pertanggungjawaban kepada satuan kerja kepada kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD. Yang kedua, dari segi pemakai eksternal. Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal atau external accountability, yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai atau disclosure mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemakaian laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Menurut Drebin et al. Tahun 1981 mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Di antaranya yang pertama pembayaran pajak, yang kedua pemberi dana bantuan, yang ketiga investor, yang keempat pengguna jasa, yang kelima pemasok, yang keenam dewan legislatif, yang ketujuh manajemen, yang ke-8 karyawan atau pegawai, yang ke-9 pemilih atau voters, yang ke-10 badan pengawas. Kemudian pengklarifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayaran pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi. Selanjutnya yaitu hak dan kebutuhan pemakaian laporan keuangan. Yang pertama yaitu hak untuk mengetahui atau right to know. Dalam hak untuk mengetahui ini terdapat 3 poin penting, diantaranya yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, yang kedua mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, dan yang ketiga mengetahui alasan dilakukan sesuatu kebijakan dan keputusan tertentu. Kemudian yang B yaitu hak untuk diberi informasi atau right to be informed, meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Kemudian yang C ada hak untuk didengar aspirasinya atau right to be heard and to be listened to. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
atau accountability and stewardship. Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai. Meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Laporan keuangan pemerintah dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Selain memiliki perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu kedua-duanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan. Di sini sudah dipaparkan bahwasanya perbedaannya antara laporan departemen pemerintah dan laporan keuangan sektor swasta diantaranya yaitu fokus finansial dan politik, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas, berfokus pada bagian organisasi, melihat ke masa depan secara detail, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan, laporan diperiksa oleh Treasury, dan yang terakhir cash accounting. Sedangkan untuk laporan keuangan sektor swasta diantaranya fokusnya ke finansial, sebagian besar diukur secara finansial, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur, kemudian berfokus pada organisasi secara keseluruhan, tidak dapat melihat masa depan secara detail, aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi, kemudian laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen, dan yang terakhir yaitu accrual accounting. Nah, di balik perbedaan ini terdapat kesamaan, diantaranya memiliki dokumen-dokumen sumber dan berperan sebagai hubungan masyarakat. Selanjutnya pada slide ini ditampilkan juga perbedaan atau perbandingan antara tiga laporan keuangan, yaitu laporan keuangan sektor publik, laporan keuangan sektor bisnis, dan laporan keuangan sektor sosial. Adapun perbedaan antara ketiga laporan ini antara lain terkait dengan bentuk laporan keuangan, elemen laporan keuangan standar akuntansi yang menjadi pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kemudian badan penyusun standar akuntansi, stakeholder utama yang dituju dari laporan keuangan, kemudian metode pencatatan akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya itu luas pengungkapan yang diperlukan. Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan. Luas pengungkapan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah dapat diharapkan dapat memberikan tambahan informasi untuk hal-hal sebagai berikut, diantaranya yang pertama, fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. Yang kedua, kebijakan penghapusan atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. Yang kedua, kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresinya. Dan yang keempat, deskripsi mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Dan yang keenam, pemerintah harus mengungkapkan secara detail atau lengkap dalam catatan laporan keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang didepresiasi.
Analisis laporan keuangan sektor publik. Analisis keuangan sendiri merupakan aplikasi dari berbagai alat dan teknik analisis pada laporan dan data keuangan untuk memperoleh ukuran-ukuran dan hubungan-hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan mengkonversi data-data menjadi informasi. Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan perubahan modal, di mana neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laba rugi atau rugi laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. Dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Tetapi dalam praktiknya sering diikutsertakan kelompok lain yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. Misalnya laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan sebab-sebab perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar-daftar lainnya. Dan untuk analisis laporan keuangan dapat ditinjau dari ragam laporan yang ada, yaitu pertama ada laporan kinerja keuangan atau disebut neraca, yang kedua likuiditas pemerintah, yang ketiga komposisi investasi, yang keempat kekayaan pemerintah, yang kelima komposisi kewajiban, yang keenam revaluasi cadangan, yang ketujuh komposisi hutang pensiun, yang ke-8 laporan kinerja keuangan, surplus atau defisit, yang ke-9 efektivitas penarikan pajak, yang ke-10 tingkat pelanggaran peraturan keuangan, yang ke-11 komposisi pendapatan, yang ke-12 komposisi pengeluaran, yang ke-13 beban bunga pinjaman, yang ke-14 rugi surplus translasi keuangan, yang ke-15 yaitu laporan arus kas, yang ke-16 komposisi arus kas, yang ke-17 tingkat penarikan pajak baik individual, organisasi maupun produk, yang ke-18 komposisi pajak tidak langsung, yang ke-19 komposisi likuiditas pendapatan lain-lain, yang ke-20 komposisi pengeluaran kas, yang ke-21 komposisi pengeluaran investasi, yang ke-22 komposisi pencairan investasi, dan yang ke-23 komposisi likuiditas pertukaran mata uang. Selain menganalisis laporan keuangan, pengukuran kinerja perekonomian dapat dilakukan melalui beberapa indikator, diantaranya indikator pertumbuhan ekonomi, indikator struktural, indikator sosial.